Bab 12. CEO pura-pura miskin. Nizam memeluk Taraf dengan kuat, ia tergugu dan bahkan air matanya sudah berjatuhan. Namun seketika ia melepaskan pelukannya saat Taraf mengucapkan kalimat itu. "Kamu siapa? Kok datang langsung peluk-peluk? Kamu kenal sama aku?" Nizam mengerutkan alisnya. Ia tentu tidak tahu mengapa sang bos berlaku sedemikian. "Ini aku bos, aku Nizam." "Buset deh, ketok aja kali ya pala nih orang. Kenapa mendadak jadi pikun begini?" "Halo Paduka Taraka Abias Dwilaga, ini saya ajudan setia Anda Nizam Prasetyo." Taraf bergeming, dia sama sekali tidak bereaksi apapun. Bahkan tatapan matanya hanya datar saja. Ini semakin membuat Nizam bingung. Kemarin ketika ditelepon dia tidak seperti saat ini, meskipun tidak melihat wajahnya secara langsung tapi Nizam yakin bosnya itu mengingat dirinya. "Mas, ada tamu tuh, tapi dia siapa? Nggak tahu. Dia tiba-tiba aja meluk aku." Nizam sedikit salah fokus dengan wanita cantik berhijab yang baru saja keluar dari rumah. Suara lembut yang memanggil, "Mas" pada Taraf membuat Nizam sedikit merinding. Tapi sesaat kemudian ia kembali bisa menguasai dirinya. Nizam mencoba tenang dan otaknya berputar seperti sebuah kincir. Saat ini dia sedang mencoba untuk membaca situasi dan harus segera menyimpulkannya dengan cepat. Dimulai dari dia yang mendapat telepon dari Taraf, penjelasan Dr. Rudy dan terakhir Taraf yang mengatakan bahwa tidak mengenal dirinya. Cling! Seperti ada lampu yang menyala di kepalanya, Nizam akhirnya mengetahui apa yang saat ini sedang dilakukan oleh bosnya. "Selamat sore Nyonya, perkenalkan nama saya Nizam. Maafkan atas kelancangan saya. Saya datang kemari untuk menyapa dan juga berencana menjemput tuan saya." Secara spontan Taraf langsung berlindung di balik punggung Hilya. Ia juga memegangi kedua lengan Hilya dengan begitu erat. Hilya merasa bahwa saat Oni Taraf sedang takut, ia pun menepuk lengan Taraf dengan lembut dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Dr. Rudy yang melihat pemandangan itu hanya terkekeh geli. Ia pun memilih pamit untuk kembali ke rumah sakit dan mengucapkan selamat tinggal pada semua orang. Sedangkan Nizam bibirnya tertarik ke atas. "Oho, lihatlah aktingnya itu. Dia benar-benar bersikap seperti seorang pria amnesia yang ketakutan melihat orang asing. Hah, beneran deh ini sungguh akan sangat merepotkan." Nizam bergumam pelan agar suaranya tidak terdengar oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. "Tuan Nizam, mari masuk ke dalam dulu. Jika memang Tuan mengenal suami saya maka pasti Tuan punya buktinya bukan? Jadi mari kita bicara di dalam." "Suami? Maksudnya bos sudah menikah?" "Oh ya Allah, Arg." Nizam kali ini tidak bisa mengontrol keterkejutannya lagi. Dalam waktu setengah hari, dia sudah mendapatkan banyak hal yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. "Hampir maghrib, sebaiknya kita masuk dulu Tuan Nizam. Udara akan semakin dingin dan Anda pasti akan kedinginan." Hilya masuk lebih dulu bersama Taraf. Tapi Nizam masih berdiri mematung di sana. Ia baru ikut masuk saat melihat Taraf menganggukkan kepalanya. Itu berarti bahwa ia harus mengikuti segala hal yang diperintahkan Taraf nanti. Sebelum membicarakan banyak hal,
Karena azan sudah berkumandang, maka mereka lebih dulu menjalankan kewajiban 3 rakaat lebih dulu. Nizam juga ikut, namun dia sangat terkejut ketika air menyentuh kulitnya. Rasnya sungguh sangat dingin sekali. Itu membuat tubuhnya merinding. Om, kayaknya Om kedinginan ya. Nanti aku pinjamkan jaketku kalau udah sampai di rumah. Kenalkan Om, namaku Hafiz. Aku Nizam. Melihat sambutan yang baik terhadap dirinya, Nizam menjadi yakin bahwa keluarga yang menyelamatkan Taraf adalah keluarga yang baik dan hangat. Dalam hati Nizam sungguh sangat bersyukur Taraf bertemu dengan mereka. Nizam masih ingat tadi saat kedua orang tua Hilya menemuinya dan menyalaminya dengan hangat. Hanya saja dia masih tidak mengerti mengapa Taraf masih terkesan berpura-pura tidak mengingat dirinya. Pasti bos punya alasannya sendiri. Ya, kita dengar saja nanti apa alasan bos melakukan ini semua dan mengapa juga dia tidak kunjung pulang. Banyak sekali hal yang ingin Nizam tanyakan kepada Taraf, tapi dia agaknya harus bersabar. Akting sang tuan begitu sempurna, dia bahkan terlihat begitu takut kepada Nizam. Padahal Nizamlah yang lebih takut kepada tuannya itu. 3. Mas Nizam, mari makan malam dulu. Nanti baru bicara lagi. Pasti sudah lapar kan? Maaf lauknya hanya seadanya. Terima kasih Bu, hidangan ini membuat saya kangen sama mama saya. Sekali lagi terima kasih. Apa yang dikatakan Nizam itu benar-benar sebuah kesungguhan dalam hatinya. Mereka menikmati makan dengan sangat hikmat. Meskipun hanya sajian sederhana tapi kebersamaan itu terasa begitu hangat di tengah cuaca nan dingin. Seusai makan semuanya kini duduk di ruang tamu. Wedang uwu panas disajikan untuk menemani pembicaraan mereka yang sepertinya akan panjang kali ini. Jadi siapa sebenarnya Nak Raka ini? Sulis membuka percakapan. Dan itu adalah pertanyaan yang sangat pas. Raka Pitore adalah nama lain dari Taraka Abias. Beliau ini adalah seorang pelukis. Taraf meletakkan gelasnya pada piring kecil dengan sedikit lebih keras. Nizam paham bahwa ia tidak boleh berbicara lebih mendalam dan hanya sebatas pada hal yang umum. Pelukis. Beneran Mas kamu pelukis? Ah, iya kamu kan masih belum ingat. Tapi nama kamu yang sebenarnya adalah Taraf. Hilya mengangguk-anggukan kepalanya pelan. Dia sedikit memahami sekarang. Untuk ukuran seorang pria, telapak tangan Taraf memang halus dan tidak ada bekas-bekas kapalan di sana. Bukan hanya sekedar mengatakan nama Taraf, Nizam juga menunjukkan beberapa foto Taraf yang sedang melukis dan mengadakan pameran. Hal tersebut membuat Hilya beserta Sulis dan Yani percaya dengan ucapan Nizam. Lalu, apakah Mas Raka maksudku Mas Taraf akan Anda bawa kembali ke Jakarta? Hil, aku nggak tahu dia siapa. Dan aku nggak mau ikut dia. Taraf menggenggam tangan Hilya dengan erat. Hal tersebut membuat Nizam mendengus kesal atas ulah sang bos. Begini Nyonya, bolehkan saya berbicara berdua saja dengan Tuan? Anda tidak perlu curiga, saya sungguh asisten yang baik dan bukan orang bermuka dua. Hilya mengangguk, Nizam pun membawa Taraf keluar sejenak karena bicara di dalam tentu tidak leluasa. Bos, maunya apa sih? TCK, ikuti dulu aja. Zam, lebih baik aku di sini untuk sementara. Kamu selidiki orang yang membuat aku celaka. Kluenya adalah dia orang yang mengundangku sebelum aku celak. Tepatnya di kapal pesiar. Aku hanya ingat sampai di situ.
Kabarkan kematian Raka Pitore, karena aku yakin akan banyak orang yang senang jika nyawaku melayang. Tenang saja, aku akan mengajak ayah, bunda, Visya dan Nayaka bekerja sama. Nizam terkejut dengan rencana Taraf, tapi sebagai anak buah tentu dia akan mengikuti setiap apa yang diperintahkan oleh tuannya itu. Baik bos, tugas akan dilaksanakan. Bab 13. Hari berikutnya Nizam diperintahkan oleh Taraf untuk membawanya ke rumah sakit. Dengan dalih membantu Taraf dalam mengingat, Nizam harus mengungkapkan alasan itu kepada Hilya agar diizinkan untuk pergi hanya berdua saja. Saya akan menjaga Tuan, Nyonya. Saya berjanji, jika Nyonya tidak percaya, saya akan meninggalkan kartu tanda pengenal saya di sini. Niat tulus Nizam bisa dilihat oleh Hilya dan pada akhirnya Hilya melepaskan Taraf pergi. Lagi pula kali ini dia juga tidak bisa kukuh untuk menahan Taraf, terlebih Dr. Rudy sendiri yang mengatakan kalau hari ini Taraf harus kontrol di mana bertepatan sekali dengan Hilya yang harus menyelesaikan panen di kebun yang satunya lagi. Tentu saja semua itu sudah diatur oleh Taraf. Mas Nizam orang baik kok. Siapa tahu dengan keberadaan dia bisa buat Mas ingat sesuatu. Ya baiklah kalau begitu, aku akan cepat pulang setelah selesai. Hilya tersenyum simpul, dia melepaskan Taraf pergi dengan Nizam. Tapi Hilya merasakan sesuatu yang lain. Dia bahkan tidak beranjak dari tempatnya berdiri saat ini sampai punggung Taraf menghilang sepenuhnya dari jangkauan matanya. Rasanya nggak enak, di dada kayak ada yang hilang. Seolah-olah Mas Taraf akan benar-benar pergi meninggalkan aku. Hah? Yo opo sik tu pikir tu Hil, kalau Mas Taraf emang udah waktunya harus pergi yo biarkan. Dia jelas punya kehidupannya sendiri bukan? Hidupnya di sini, statusnya di sini, semua hanya sekedar mampir. Jadi, ayo jangan dipikirin. Hilya mengepalkan tangannya untuk menyemangati dirinya sendiri. Tapi itu hanya berlaku untuk beberapa saat saja. Selebihnya ia kembali teringat oleh pria asing yang sudah jadi suaminya untuk beberapa waktu. Hah, ternyata memang jadi kepikiran hahaha. Nduk, kamu kenapa? Hilya langsung menghentikan tawanya yang sesungguhnya menertawakan dirinya sendiri ketika Yani bertanya kepadanya. Ia sedikit terkejut, tapi dia berharap gumamannya tidak terdengar oleh sang ibu. Nda apa bue? Ayo selesaikan, dikit lagi rampung. Ya sudah kalau begitu. Bue pikir ada apa? Sedangkan itu Nizam dan Taraf sudah sampai di rumah sakit. Mereka langsung menuju ke bagian administrasi untuk menanyakan nomor rekening Hilya, dan Taraf langsung menggantinya bahkan melipat gandakan jumlah yang seharusnya. Setelah itu keduanya berjalan menuju ke kantor Dr. Rudy. Kali ini dia akan meminjam ruangan dokter tersebut guna melakukan panggilan video kepada orang rumah. Nizam menanyakan sekali lagi atas rencana Taraf yang akan memalsukan kematian Raka Pitore. Awalnya Taraf sangat yakin tapi seketika dia mengerutkan alisnya dan mendapat ide baru. Apalagi bos? Tahu nggak kalau bos udah naikin satu alis tuh? Asli aku jadi gemeter. Cek. Ribut. Sekarang kita mulai rapat yang akan dilakukan beberapa sesi ini. Nizam pasrah, selalu ada saja yang ada di kepala Taraf. Tapi bagaimanapun ia akan mengikuti semua yang Taraf perintahkan. Pertama, Nizam menghubungi kedua orang tua Taraf. Yasa dan Kaluna sungguh senang melihat putra mereka baik-baik saja. Terlebih Kaluna, ibu dua anak itu tidak bisa membendung air matanya, dan Taraf membiarkan itu untuk sejenak.
Setelah Kaluna lebih tenang, ia kemudian menjelaskan rencananya. Taraf tahu Kaluna pasti tidak setuju tapi ia harus melibatkan bundanya itu ke Daka rencananya. Daripada tidak, malah bisa menjadi bumerang tersendiri nantinya. Yah, Bun umumkan bahwa Raka Pitore tidak bisa beraktivitas seperti bisa dan hanya terbaring di tempat tidur dengan dibantu alat-alat medis. Tunggu, jangan protes dulu ya. Ayah dan bunda harus tahu bahwa apa yang menimpa Taraf adalah ulah seseorang. Dalam hal ini ada orang yang menginginkan nyawa Taraf. Dan rencana ini akan membuka siapa dalangnya. Yasa dan Kaluna saling pandang, rencana ini terkesan ekstrim tapi mereka memahami jalan ceritanya. Hanya saja hal yang sedikit sulit ketika sanak saudara dan sahabat yang nanti bertanya dan saling berdatangan ke rumah. Tentu hal itu akan jadi PR tersendiri. Nah, maka dari itu bantuan yang Taraf minta adalah ayah dan bunda handle bagian tersebut. Terutama awak media, nanti Taraf akan minta bantuan Nayaka soal itu. Ya baiklah, jika rencanamu seperti itu, ayah dan bunda akan bekerja sama. Tapi ingat Ihoya, kalau udah selesai segera pulang. Taraf hanya tersenyum menanggapi ucapan sang ayah. Ya dia pasti akan pulang, tapi akan banyak hal yang jadi pertimbangannya nanti. Setelah dirasa cukup, kini Taraf memulai rapat keduanya dengan Nayaka. Wajah sumringah dari sepupunya itu menandakan bahwa Nayaka juga senang melihat Taraf yang baik-baik saja. Secara singkat Taraf menjelaskan apa yang jadi rencananya. Nayaka pun paham dan dia sudah langsung memerintahkan anak buahnya untuk menjaga kediaman sang paman. Selain ini, aku mengirim Nizam kembali hari ini juga. Nizam akan mencari terakhir kemana aku pergi dan siapa yang mengundang, coba selidiki dari itu ya. Soalnya aku yakin sih pasti orang itu ada hubungannya. Tenang aja bang, setelah dapat nama kapal yang abang naiki hari itu maka semuanya akan bisa dilacak. Taraf mengangguk, adik sepupunya itu memang selalu bisa diandalkan. Dan setelah mengakhiri rapat kedua, ia kini akan melakukan rapat terakhir yakni rapat dengan Nizam. Nizam mengatakan semua yang ia ketahui dan juga menjelaskan bahwa kediaman yang satu itu terdapat sebuah tindakan pencurian. TBGS berhasil dicuri, sebenarnya ini sesuai prediksi bos beberapa bulan yang lalu. Semenjak tiba bulan puasa Oku selaku diminta mama membangunkan Kak Ayu untuk makan sahur. Hah, orang itu. Tapi aku yakin sih Sam, saat aku dikabarkan tidak berdaya akan banyak bermunculan orang dengan sifat asli mereka. Nizam setuju dengan ucapan Taraf, dan itu waktunya mereka untuk bersih-bersih. Sebagai Raka Pitore, rupanya banyak orang yang ingin dia jatuh juga. Sebenarnya Taraf sudah tahu akan hal itu, tapi dia ingin melihat langsung siapa saja yang akan menggunakan kondisinya untuk memanjat. Bab 14. Hilya, Sulia, Yani dan Hafiz sangat terkejut melihat halaman rumah mereka yang dipenuhi beberapa barang. Ada sebuah motor baru dan juga barang-barang lainnya. Tidak hanya mereka, para tetangga terutama orang-orang yang sering menghujat Hilya dan keluarganya pun terlihat sangat syok sekarang. Mas, ini apa? Ndak tahu Hil, pria yang namanya Nizam itu yang ngasih. Dan ini, dia juga ngasih laptop ke Hafiz juga karena bentar lagi kan udah SMA katanya. Mata Hafiz berbinar ketika mendapat sebuah laptop. Di rumah memang ada tapi itu adalah kepunyaan sang kakak. Maka dari itu dia sangat senang mendapatkan barang itu. Sik,
Ayo masukkan dulu barang yang bisa dimasukkan biar nggak jadi omongan tetangga. Sulis berbicara dengan setengah berbisik, dan semuanya langsung mengangguk setuju. Pasalnya para tetangga itu memang sedang memerhatikan apa yang ada di kediaman Hilya. Setelah berhasil memindahkan hampir semua barang-barang, kecuali motor, kini mereka duduk bersama dan menunggu penjelasan dari Taraf. Tapi agaknya ada lagi yang membuat terkejut. Hilya yang baru saja mengambil ponsel langsung membulatkan matanya ketika melihat sebuah notifikasi transfer dari bank. Ia membukanya dan terkejut melihat nominal yang ada di sana. Hampir saja ponsel milik Hilya jatuh, tapi beruntung bisa ditangkap oleh Taraf. "Hil, hati-hati," ucap Taraf sambil mengembalikan ponsel milik Hilya. Namun, Hilya masih terus memandang Taraf. Banyak sekali hal yang ingin ia tanyakan kepada pria itu. Nominal sebanyak itu, pasti bukanlah nominal yang dimiliki oleh orang biasa. Dan pemberian cuma-cuma ini membuat Hilya mempunyai banyak pemikiran. "Mas, kamu ini sebenarnya siapa?" Kalimat itulah yang keluar dari bibir Hilya di mana membuat Sulis dan Yani terhenyak. Namun reaksi Taraf hanya tersenyum sehingga membuat Hilya seperti terhipnotis untuk tidak banyak berpikir negatif. "Sekarang coba jelaskan opo iki maksude," kata si Nizam. "Ini semua barang yang berguna dan juga sebagai ucapan terima kasih gitu Pak." Sulis mengusap wajahnya kasar, hal ini pasti akan jadi trending topik si lingkungan sekitar. Tapi mau dikembalikan juga pasti tidak akan bisa karena Nizam sudah kembali ke Jakarta. Padahal dalam benak Sulis dan Hilya adalah sama, mereka hendak meminta penjelasan. "Bos, gimana kalau Nyonya Bos tahu?" "Ya biarin, dia wanita yang cerdas. Dia pasti akan mencari namaku di laman pencarian." Itulah percakapan terakhir Nizam sebelum kembali ke Jakarta. Semua barang yang ada di kediaman Hilya adalah permintaan dari Taraf. Dari motor hingga ke laptop semua Taraf yang menginginkan. "Ya udah Mas. Sekarang Mas Taraf istirahat aja dulu sebelum maghrib. Mas pasti capek udah seharian di luar. Dan untuk ini semua, terima kasih." "Ya Hil, aku istirahat bentar ya." Taraf masuk ke dalam kamar, dan kini tinggal Hilya bersama kedua orang tuanya. Mereka bertiga saling pandang, seakan mengerti apa yang dipikirkan satu sama lain. "Nduk, bukannya kata Nizam kemarin dia itu pelukis ya?" Perkataan Yani seperti membuat sebuah jalan terang bagi Hilya. Ia sungguh lupa akan hal itu. Jika memang Taraf atau Raka Pitore adalah seorang pelukis yang mampu membuat pamerannya sendiri, maka hal tersebut menguatkan asumsi bahwa dia merupakan seorang pelukis yang terkenal. Hilya langsung membuka ponselnya dan mengetik nama Raka Pitore. Dan benar saja, di laman pencarian itu banyak sekali nama Raka Pitore beserta lukisan-lukisan yang dibuat. Di mana hampir semua lukisannya terkenal. Hilya membuang nafasnya kasar. Rupanya benar saja bahwa pria yang jadi suaminya itu adalah pria yang bukan biasa-biasa saja. Hal tersebut membuat Hilya semakin yakin bahwa dirinya hanyalah singgahan sementara sampai ingatan pria itu kembali. "Bu, Pak, apa yang diberikan oleh Mas Taraf diterima saja. Kita tidak perlu menolak atau merasa bagaimana. Bukan karena Hilya tahu dia adalah orang yang mampu melakukan itu. Tapi anggap itu memang rejeki yang Allah berikan pada kita. Jangan terbebani, Allah selalu punya cara buat ngasih rejeki ke hambanya."
Yani dan Sulis awalnya memang merasa tidak enak dengan semua pemberian itu dari Nizam, padahal yang sebenarnya memberi adalah Taraf. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan oleh anak sulung mereka baru saja, seketika keduanya merasa tenang dan lega. "Mas, boleh bicara sebentar?" "Ah iya boleh aja, aku juga mau bicara sama kamu." Tadi Hilya yang benar-benar ingin bicara tapi saat Taraf berkata demikian, ia pun jadi penasaran dengan apa yang ingin dikatakan oleh Taraf. Hilya duduk di kursi yang ada di dalam kamar. Ia mengambil pena lalu memutar pena tersebut. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan Hilya ketika dia merasa bingung saat akan bicara dengan seseorang. Ia akan meraih benda apapun yang bisa ia gerakkan dengan tangannya. "Jadi apa yang mau kamu omongin, Hil?" Taraf lebih dulu mengambil inisiatif untuk bertanya. Pasalnya udah sekitar 5 menit Hilya hanya diam dan tangannya sibuk memutar-mutar pena. "Anu Mas, kira-kira kapan Mas mau pulang ke rumah Mas di Jakarta?" Bukannya menjawab Taraf malah tersenyum, ia kini tahu apa yang sedari tadi dipikirkan oleh istrinya itu. Dan dia juga tidak berencana untuk menjawabnya sekarang. "Seminggu lagi, ayo kita menikah di Kua." Ya, dari kemarin ia begitu banyak mendapat kejutan yang bertubi-tubi. Tapi kejadian kali inilah yang paling membuatnya terkejut. Tidak pernah terpikirkan oleh Hilya bahwa dia akan mendapatkan lamaran dari pria yang sudah menjadi suaminya walaupun itu secara siri. "Tetapi Mas, kita kan udah nikah." "Ya benar, tapi pernikahan kemarin hanya sekedar nikah secara agama. Aku ingin menikahi kamu secara resmi. Lagian, kemarin namaku Raka Pitore sedangkan nama asliku adalah Taraf Abias Dwilaga. Aku ingin menikahimu dengan identitas asliku. Aku ingin kamu jadi istri Taraf dan bukannya Raka." Bab 15. Beberapa bulan ini, kehidupan Hilya benar-benar dipenuhi dengan warna dan banyak sekali kejutan. Bagaikan kado ulang tahun, setiap hadiah yang dibuka tidak bisa diprediksi dan ditebak seperti apa isinya. Hilya Nadira, gadis biasa yang hanya ingin mendedikasikan ilmunya untuk kepentingan keluarga tiba-tiba berurusan dengan orang yang tidak ia kenal dan kini dia diminta menjadi istri yang sebenarnya. Bukan lagi hanya sekadar untuk status atau sebuah pertolongan, tapi sungguh sebagai pendamping hidup yang sesungguhnya. "Hilya, bagaimana keputusanmu? Aku udah nunggu sampai 3 hari tapi kamu belum ngasih jawaban." Taraf kembali mengulang pertanyaannya. Ya setelah waktu itu dirinya meminta Hilya untuk menjadi istri sesungguhnya, Hilya belum memberikan jawaban sama sekali. Aku nggak tahu Mas. Aku masih bingung. Ini semua dadakan banget." Jawaban Hilya yang kikuk dan mata yang tidak menatap wajah Taraf, membuat pria itu malah tersenyum simpul. Mungkin ini memang terkesan terburu-buru dan pastinya tidak ada dalam rencana ke depannya dari Hilya. Taraf ingat saat Hilya dan Yani berbicara soal bagaimana kalau ia sudah bisa mengingat, di sana Hilya berkata bahwa ia siap jika Taraf meninggalkannya dan menceraikannya. "Aku suka kamu Hilya Nadira, aku ingin kamu jadi istriku." Hilya yang sedari tadi sibuk menghindari tatapan Taraf kini langsung melihat wajah pria itu. Sorot mata Taraf sama sekali tidak ada kebohongan di dalamnya. "Aku hanya perlu tahu, apa kamu punya rasa yang sama denganku atau tidak? Jika tidak maka aku akan berhenti, jika ya, maka aku akan terus maju." Jantung Hilya berdegup kencang, seperti sebuah drum yang dipukul keras sehingga ia sendiri pun bisa mendengarnya. "Suka.
Apakah dia juga menyukai Taraf? Tapi apakah benar jika dia mengatakan itu ke depannya akan baik-baik saja? Baiklah, diamnya aku anggap kamu punya rasa yang sama denganku. Jadi mari bersiap untuk menikah 3 hari lagi. Ya. Taraf melemparkan senyum dan melenggang pergi meninggalkan Hilya yang saat ini diliputi rasa bingung. Gadis itu mengusap wajahnya kasar. Jika benar dia akan menikah nanti, maka segalanya akan berubah. Jabatan istri yang akan ia terima haruslah dilaksanakan beserta hak dan tanggung jawabnya. Apa Mas Taraf sungguh serius denganku? Gumam Hilya lirih. Di sisi lain Taraf benar-benar lega. Meskipun Hilya sama sekali tidak menjawab mengenai ungkapan perasaannya, ia tahu bahwa gadis itu punya rasa yang sama dengannya. Dan ini cukup membuatnya untuk terus berstatus suami istri dengan Hilya tentu akan ia resmikan nanti di kantor urusan agama setempat. Taraf kembali ke kamar, ia lalu memeriksa kabar terkini tentang apa yang sudah ia rencanakan sebelumnya. Sebuah senyuman melengkung di bibir pria itu ketika ia membaca akun media sosial resmi milik keluarga Dwi Laga yang mengungkapkan kondisi Raka Pitore. Hanya ada unggahan gambar berwarna hitam dan sebuah caption bertuliskan, "Mohon doanya untuk kesembuhan putra kami." Satu kalimat tapi memiliki efek yang luar biasa. Unggahan itu banyak diunggah ulang di beberapa portal berita. Orang yang menyukai dan berkomentar pada unggahan tersebut pun sangat banyak. Bagus, semuanya berjalan lebih lancar dari yang kuduga. Sekarang aku hanya perlu mengingat siapa orang yang terakhir mengundangku itu. Taraf mencoba untuk menyibak ingatannya kembali. Ia memejamkan matanya dan berpikir keras, namun sungguh tidak ada yang keluar barang sekelebat pun. Merasa aneh, memori yang sama sekali tidak bisa ia temukan hanya pada bagian itu. Kalau gini ceritanya, aku harus nunggu kabar dari Nizam dan Nayaka. Bruk Taraf menjatuhkan tubuhnya di atas kasur. Ia melihat ke arah langit-langit kamar milik Hilya yang sudah 2 bulan lebih itu ia tempati. Rasa dingin malam itu yang semakin menyeruak membuatnya terasa sepi. Kalau Hilya di sini, pasti jadi lebih anget kan? Gumam Raka lirih. Di tempat lain, tepatnya di ruang tengah, Hilya masih setia duduk di depan televisi. Entah apa acara yang ditampilkan itu, tapi jelas Hilya sama sekali tidak menontonnya. Matanya menatap lurus ke televisi, tapi isi kepalanya tidak sama sekali. Hilya mengeratkan selimut tebal yang membalut tubuhnya. Entah mengapa malam ini udara dingin begitu sangat terasa. Padahal malam sebelumnya tidak seperti ini. Bikin mie enak kali ya, tapi males, celetuknya. Ya, ia berbicara sendiri. Ingin pergi tidur tapi dari tadi tidak kunjung bisa tidur. Hilya melihat jam yang tergantung di dinding, rupanya malam benar-benar telah larut karena jarum pendek pada jam menunjuk ke angka 1. Bahkan sudah boleh dibilang menuju dini hari. Tap tap tap. Loh Hilya, kamu belum tidur apa kebangun dari tidur? Mas, kamu kok bangun? Apa kepala Mas sakit lagi? Pertanyaan yang dijawab pertanyaan kembali oleh Hilya. Dan hal itu membuat Taraf tersenyum. Ia yang ingin pergi ke dapur untuk mengambil minum akhirnya urung dan memilih untuk duduk di sebelah istrinya. Aku baik-baik aja, cuma pengen minum. Kamu lagi nonton apa? Apa ada acara yang bagus? Ini, itu. Hilya tidak bisa menjawab pertanyaan dari Taraf karena dia sendiri tidak tahu acara apa yang saat ini dia tonton. Dan pada akhirnya dia memilih diam.
Dirinya kini merasa canggung jika dekat dengan Taraf. Semenjak pria itu mengatakan bahwa ingin menikahinya secara resmi, dada Hilya akan berdebar setiap kali berdekatan dengan Taraf. Apa kau lagi mikirin aku? Bukan begitu. Aku seneng kalau kamu mikirin aku. Tapi bukan berarti kamu harus bergadang seperti ini. Kesehatanmu penting Hilya, dan aku nggak mau kamu sakit nantinya. Wajah Hilya memerah ketika Taraf mengucapkan kalimat itu, ditambah tangan pria itu mengulur dan menyentuh pipinya. Hangat, itulah yang saat ini Hilya rasakan. Dan semua kegundahan yang ia rasakan tadi seakan menghilang. Pipi kamu dingin banget Hil, tukas Taraf. Mas, aku baik-baik saja kok. Begini ini kan emang biasa, sahut Hilya cepat. Ia ingin mengalihkan wajahnya ke arah lain tapi oleh Taraf ditahan. Hilya, meskipun mungkin ingatanku belum sepenuhnya memenuhi kepalaku, tapi bisa kupastikan kamu adalah wanita pertama dalam hidupku. Kap. Mata Hilya membelalak saat bibirnya bersentuhan dengan bibir Taraf. Jujur saja ini adalah kali pertama untuknya. Bolehkah ku lanjutkan? Tentu saja Hilya tidak bisa menjawab apa yang Taraf tanyakan. Saat ini tubuh Hilya sedang terpaku dengan ulah Taraf yang tiba-tiba. Sedangkan Taraf, pertanyaannya yang tidak dijawab oleh Hilya tapi ia tahu bahwa reaksi tubuh Hilya tidak menolak, tentu saja harus melanjutkan aksinya. Bagaimanapun bukankah mereka sudah menikah, tapi tetap saja Taraf akan melakukan hal yang lebih jauh nanti ketika mereka meresmikannya di kantor urusan agama. Taraf kembali menempel. Cecapan terdengar samar karena beradu dengan suara televisi yang entah apa acara yang sedang berlangsung sekarang. Hosh. Nafas keduanya terengah. Ia lalu mendaratkan sebuah kecupan di kening Hilya dan berkata, "Aku cinta kamu Hil, sungguh."